Itu yang tingkat 6 apa tingkat berapa? Ada ibu-ibu kan gak ikut Jumatan. Weh, ada yang nyoret-nyoret di atas gedung. Suara ibu saya mirip gedung, mirip ibu gak? Belum. Itu kurang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati untuk negeri, satu jiwa untuk bangsa, satu rasa untuk Indonesia. Masih bersama saya Hendri Hendradi di podcast Merah Putih. Saat ini tamu yang sangat luar biasa. Di depan saya ada Mas Pongki. Mas Pong Harjatmo. Iya, bukan Pongki ya, Pak. Mas Pong Harjatmo, aktor kawakan dari Indonesia. Kawakan apa, Pak? yo. Apa, Pak? Yang Senior ya? Senior berarti. Legend. Oh, legend. Legendaris. Aktor legend ya dari Indonesia. Kawakan, aktor gaek itu enak. Oh gitu. Ada kurang begitu ini. Iya. Aktor senior. Aktor senior yang legendaris. Legendaris itu keren. Meskipun nggak legend. Ya, Mas Pong apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Itu yang penting. Iya. Yang utama biar bagaimanapun yang penting sehat. Sehat, siap. Kedua, and happy. Itu yang utama juga. Yeah. Happy. Mas Pong Harjatmo, ini luar biasa hari ini kita bisa ngobrol bareng di podcast Merah Putih. Nah, Mas Pong, untuk kegiatan saat ini yang paling dilakukan apa ini saat ini? Wah, susah ya kegiatan selama COVID ini ya. Yang penting sehat dulu. Jangan sampai kena COVID. Itu udah yang utama. Soalnya begitu ada wabah ini COVID, saya kasihan rekan-rekan yang kehilangan job. Iya, yang dirumahkan. Alhamdulillah ya bintang film itu kan main film ya, artis film. Kan nggak ada gaji bulanan, jadi ya pandai-pandai aja mengelola rezeki itu ada aja. Peluang ya, mengelola peluang. Ya. Kalau ngomong-ngomong, ini mulai terjun di dunia film mulai tahun berapa, Mas Pong? Saya mendeklarasikan bahwa di film ini karier saya, cari nafkah saya, pekerjaan saya itu semenjak 1968. Waduh, saya belum lahir. Oh iya? Belum lahir saya. Iya, ya kok belum lahir berarti masih jadi apa itu? Belum tahu itu Bapak Ibu udah ketemu belum? Iya. Itu filmnya judulnya Nyai Ronggeng. Oh, Nyai Ronggeng ya. Kebetulan jadi aktor, langsung jadi aktor atau figuran aja? Enggak, peran tambahan, peran kecil lah. Peran utamanya Diki Zulkarnain, almarhum sama Citra Dewi yang jadi Nyai Ronggeng. Sutradaranya Pak Alam Surawijaya. Sebelumnya memang sudah punya basic suka film atau memang sekolah film atau memang terjebak dalam dunia film? Enggak, saya senang komik. Oh, komik, iya. Terus ya senang nonton film dan saya senang karakter hero di situ. Jagoan gitu. Yang saya dambakan tuh jagoan selalu baik hati, menolong yang lemah, dan endingnya pasti menang gitu kan. Siapa itu jagoan-jagoannya? Ya dulu film Koboi, film Tarzan gitu. Ya film-film dari dulu tuh Superman tuh udah ada di komik-komik. Superman, Batman, Marvel, terus Tarzan itu gambarannya, lukisannya keren-keren. Dan saya baru tahu bahwa komik itu seperti storyboard. Jadi urut-urutannya itu bercerita ya. Bercerita. Continuity gerakannya gitu, udah mungkin nggak usah ditulisin teks, orang
karena lihat gambar saja udah tahu ceritanya. Jagonya si pembuat komik ini udah tahu. Itu mirip storyboard. Dari suka komik, baca komik, terus tadi sampai jadi ikut film itu gimana? Ada cerita uniknya? Saya sebetulnya kagum itu sama dalang, wayang kulit. Karena dalang wayang kulit itu semalam dia bisa bertahan duduk bersila, terus bisa menirukan dialog beberapa karakter wayang. Jadi di situ ada suara orang tua atau nenek-nenek, suara raksasa, suara Pendawa 5 saja dari Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa itu beda-beda. Belum tokoh-tokoh yang lain. Ya. Kemudian dia apal gending-gending dan dia apal judul cerita ini, tokohnya ini dan jalannya cerita begini-begini. Tapi kalau saya sih kayaknya nggak mampu jadi dalang, jadi pemeran aja. Dari itu ya makanya terus ke film. Dari film yang pertama ke film yang kedua itu jauh antaranya. Iya, karena dulu tidak sebanyak produksi sekarang. Waktu saya main Nyirunggeng itu cuma ada 4 produksi. Itu aja dibantu dengan oleh DPFN. Apa itu DPFN? Dewan Perpalitan. DPFN. VN. Iya. Perusahaan Film Negara. DPFN. Dewan Film Negara. Nah itu tokoh-tokohnya, karakternya sesuai dengan keinginan dulu atau hanya ikut dari casting? Nggak ngikut dong. Dulu casting tuh nggak ada. Dulu kita merapat ke sutradara. Tapi saya belajar nari juga. Karena biar nggak kaku, biar luwes, tahu irama atau ketukan gerakan itu kan nggak boleh, nggak enak dilihat lah. Gitu. Nggak usah gitu ya. Iya, entah lentur itu yang bagaimana, entah istilah kerennya body language, bahasa tubuh. Ya pokoknya yang luwes, yang menarik. Itu, tapi nggak bercita-cita aku mau jadi penari, enggak. Tapi malah justru udah sering mentas dulu. Malah tarinya dari nari itu malah jadi ada grup tari yang terkenal di Jakarta. Satu nama Rina, itu pimpinannya Bu Nani Lubis. Satu lagi pimpinannya Farida Suman waktu itu. Waktu itu Farida Suman nggak punya tokoh Rahwana, mau bikin Rama dan Sinta. Itu kan yang biang keroknya Rahwana. Nah kebanyakan waktu itu dari anak-anak IKJ nggak ada yang tinggi, yang nggak ada yang waktu itu ya lebih keker dari sekarang lah. Maka saya ditawarin, Mas Pong mau nggak jadi Rahwana. Peran pertama Rahwana itu ya. Iya, ternyata sukses di Taman Ismail Marzuki. Terus di Surabaya ada gedung kesenian juga, manggil karena sukses di Jakarta, nari juga di Surabaya, naik kereta api. Tapi ya sampai sekarang profesi penari itu nunun sewu, lebih memprihatinkan. Lebih banyak setelah itu di tapi filmnya. Kan memang tujuan saya bukan jadi penari. Saya tetap konsisten di perfilman. Selama karir di film, berapa film ini Mas Pong? Wah, bisa dihitung nggak ini?
Bisa aja, buka aja Google. Buka Google Pengharjatmu. Tapi 100 lebih sih. 100 lebih, tapi ya. peran utama kira-kira ya cuma 30%. Nah, dari beratus judul film itu yang paling mungkin bukan di peran utama, mungkin yang mengesankan di film yang mana? Yang ada cerita. Iya, yang paling komersil dan akhirnya jadi trademark ya, peran jahat, peran konyol itu mulai dari Gita Cinta dari SMA. Itu cerita remaja yang novelnya juga laris. Saya kebawa laris. Ya. Jadi setelah itu perannya antagonis dulu ya. Banyak kan antagonis ya. Memang suka peran itu atau enggak? Sebelumnya ya bukan sebelumnya. Semua yang masuk film pengennya peran utama. Udah jelas itu. Jangan bohong. Peran utama saya novelnya Mintarja. Judulnya Pelangi di Atas Langit Singosari. Terus kolosal karena kolosal. Karena terlalu panjang judulnya, disingkat jadi Ken Dedes. Karena ceritanya itu Ken Dedes sebelum diculik sama Ken Arok ke Istana Singosari. Jadi masih ikut ayahnya Empu Purwa. Sedangkan saya murid kesayangannya Empu Purwa. Jadi siapa itu? Keren. Maisa Agni. Oh, Maisa Agni. Pernah sih itu di Google nonton itu Ken Dedes memang apa karena memang itu kan ada sejarahnya ya. Jadi itu sequel enggak atau cuma satu film gitu untuk yang itu ada sebuah kecelakaan ya. Itu yang buat saya agak frustrasi. Ini sudah beberapa kali nih ditanyain, tapi ya nggak apa-apa, biar menguap, nggak jadi beban. Seorang pemain kan pasti mendambakan peran utama yang bakalan sukses. Waktu itu yang jadikan Dedes di casting, Maisa Agninya nggak, udah pasti Pengharjatmu gitu. Kan Dedesnya mau cari yang gimana, yang seksi, mau pakai kemben gitu. Seneng juga ngeliat casting gitu ya. Terus kebetulan Emilia Contessa ada lomba pop singer. Dia juara. Ada lomba foto. Dia juara juga Miss Photogenic. Jadi yang tadinya ikut casting tuh gugur semua. Akhirnya yang diambil Ken Dedes. Umurnya Ken Dedes, Emilia Contessa umurnya baru 16 tahun. 16 tahun? Iya. Tapi kayak 16 setengah. Selisih dikit. Dikit aja. Kalau ngelebihin jangan banyak-banyak. Itu yang paling mengesankan di film itu. Iya, dan itu wah jadi hero. Nah, dia itu ternyata suruh jaga anak gurunya. Tapi karena Ken Dedes sensual, kalau di buku kan betisnya aja Ken Arok jatuh cinta, ngeliat betis masa nggak masuk akal, yang dilihat matanya Ken Arok salah fokus gitu. Salah fokus. Kalau saya jadi Ken Arok bukan betisnya. Orang dulu kan nggak pakai bra. Ini pinternya yang nulis buku aja ini. Dibuat penasaran gitu. Iya, di Bali itu tahun 60 kali masih nggak pakai bra kok. Kan Dedes dilihat betisnya ngapain? Menarik mau bicara tentang film karena setiap film pasti punya cerita yang memang. Nah, waktu itu saya udah mimpi film ini beredar tahun depan adalah tahunku. Iya, gitu. Karena tadi ya. Iya. Tapi ada musibah lah, nggak usah saya ceritain. Musibahnya menyangkut perusahaan yang bikin film itu sebenarnya. Jadi tidak sempat disekolahkan ya. Yang berlalu biarlah berlalu. Tapi saya sempat down. Akhirnya itu
saya balik ke ibu saya, kebetulan di Rumbai di Kaltex. Aku mau istirahat, capek di Jakarta. Nah di sana itu Farida Suman, aku mau mentas ini, kamu bisa nggak ke Jakarta? Kamu nari lagi ya, jadi rahwana. Rahwananya nggak ada. Anak-anak tari itu kurang gede. Rahwana kan harus lebih gede dari Rama dan Laksmana. Soalnya gendong-gendong Sinta kan itu. Wah itu semi balet kontemporer. Iya. Dan apa itu ya? Ada seninya, ada ininya. Iya. Kekuatannya. Dan saya senangnya pertunjukan diulang gitu. Jarang di Taman Ismail Marzuki itu karena penuh diulang. Harusnya mundur lagi, tapi udah ada acara lain, akhirnya berikutnya bulan ini akan tayang lagi, latihan lagi. Nah tapi ya itu nari itu duitnya nggak seberapa. Terus terang nih ya. Iya. Tapi kan ini kepuasan yang didapatkan. Oh iya. Orang itu harus jangan memikirkan ikan duitnya apa raya. Memang nggak ada makan siang gratis. Iya. Mas medium perfilman Indonesia selama Mas Pong berkarya di situ itu yang pas banyak-banyaknya produksi itu di tahun berapa? Medio tahun berapa? Medionya 70-80. 70-80. Yeah. 80 ke 90 udah mulai beda beda genre ya. Iya. Soalnya beda menteri, beda aturan, beda ini bapak angkatnya kemana lagi nih? Gitu ya, karena tergantung menterinya. Iya. Sampai sekarang tuh pindah-pindah. Oh, gitu. Kalau untuk yang 90 ke atas ini masih ada film yang produksi atau ke sinetron? Biasanya kan gitu, artis film sinetron itu. Kalau iya, dulu tuh kalau udah laris males main sinetron. Oh gitu. Iya. Terus kalau udah buka lagi ya sinetron mau lagi. Kalau sinetron apa yang paling fenomenal di Mas? Dulu ada Tahta, itu produksi Indosiar. Oh iya Tahta itu, saya masih SD itu. Mas. Oh iya. Tapi Tahta, masih ingat ya? Masih ingat Tahta itu, dising-dising gitu kan. Iya, itu sutradaranya tadinya Hong Kong, terus akhirnya dipegang Indonesia sendiri. Sempat viral di zamannya Indosiar. Terus Maharani ketemu Maria Belina. Maharani ada Roy Martin, ada siapa lagi? Banyak kok film. Terus di TVRI baru Nadiwa Laut, film mengenai Merak Bakauhuni. Saya jadi mu'alim 1. Kalau saya sempat baca kemarin di Google ya, itu ada berita Mas Pong sampai naik DPR, gedung DPR itu apa itu? Ah masa? Itu viral. Tahu satpamnya udah sampai udah sampai atap itu gara-gara telat minum obat. Ya orang suka kesel DPR. Kenapa sih wakil rakyat kok nggak mewakili rakyat? Malah ingin kebanyakan memikirkan dirinya sendiri. Waktu itu kan ini udah berulang-ulang, tapi saya seneng juga mengulangi ini. Karena ya pengen ganti kursi dari Jerman. Harganya di markup berapa kali lipat. Padahal untuk sidang aja itu berapa kursi, belum tiap-tiap partai atau fraksi itu di ruangannya berapa kursi. Terus di markupnya satu kursi berapa. Terus yang paling sebel, masa mau buat spa di DPR. Memang kerjamu secapek apa sih? Kalau sidang aja pada tidur gitu. Kadang-kadang bolong-bolong, nggak lihat kursinya, ya ialah banyak yang ompong. Kok mintanya yang begitu-begitu? Waktu itu pesan politisnya apa itu? Yang dicoret itu apa? Yang ditulis-tulis di gedung atap itu sifat satria, jujur, adil, tegas. Itu jadi kalau mewakili rakyat itu harus jujur, harus adil. Ya kalau ada yang salah,
harus ditindak tegas. Bisa sampai mengelabui satpam tuh lewat mana? Oh, saya punya jimat. Iki jimat ini. Jimat bisa ngilang. Itu pas hari Jumat. Hari Jumat, terus kalau mau Agustusan itu kalau nggak salah bulan Juli. Masih ingat ya? Iya masih. Kan tembok-tembok atap-atap itu kan dicat ulang. Karena mau 17-an biar nggak kelihatan kusam gitu kan. Nah saya mau Jumatan, mau sholat Jumat, saya masuk pakai mobil, masih ada tangga di belakang, bukan di depan gedung, di belakang, tangga besi itu yang tinggi. Tapi memang mau niat itu atau enggak, atau memang spontan itu? Enggak, saya habis baca berita itu lihat ada tangga, kesempatan. Kesempatan. Saya balik lagi nggak jadi Jumatan. Saya cari toko besi yang jualan cat pilok itu yang paling dekat. Saya beli 2. Karena warnanya hijau toska, saya beli merah lah biar kelihatan gitu. Udah saya masuk lagi, saya parkir mobil, saya tunggu. Azan ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya lihat satpam juga ada yang masuk, semua udah masuk, udah. Tapi tengok kiri kanan dulu, manjat nih. Saya bawa. Tapi kalau itu nggak acting ya itu ya? Ya? Itu nggak acting ya? Enggak, kalau itu deg-degan. Terus ke atas, wah ini sifat satria apa ya? Jujur ada itu, iya deh. Saya nggak mikirin di atas tuh anginnya kencang. Oh gitu. Jadi baru kira-kira sekian ya. Kelihatan nggak di kamera? Sekian mas. Itu nyemprot kena angin, nempel, pepetin lagi lebih dekat baru jujur. Wah harus gede nih kelihatan dari jalan, harus gede. Habis 1 kaleng. Itu yang tingkat 6 apa tingkat berapa? Ada ibu-ibu kan nggak ikut Jumatan. Woi, ada yang nyoret-nyoret di atas gedung. Suara ibu saya mirip gedung, mirip ibu nggak? Belum. Kurang ya. Terus satpamnya yang kan ada satpam yang muslim ada yang enggak. Kira-kira yang enggak muslim dia lihat benar ada turun. Teriak-teriak gitu sih, ntar lah selesai dulu. Belum selesai dia ketahuan. Belum. Nah waktu turunnya itu hati-hati, saya takut kepleset karena itu kan bentuknya. Iya, agak kubah itu. Iya. Kayak naiknya sih enak. Ya agak nunduk gitu ya. Tapi kereset turunnya saya lupa berangkang apa melumah lupa. Pokoknya terus sudah hampir turun dijemput nih satpamnya pakai tangga itu juga. Pak, ini harus ikut saya ke pengamanan dalam. Pengamanan dalam itu pengamanannya DPR. Kalau pengamanan luar itu polisi, ada pos polisi. Di dalam kompleks itu juga di tiap pintu masuk ada pos polisi. Ya saya ngikut aja. Bapak, pimpinannya Pak Pong. Tahu itu ya Pak? Iya, Pak Pong itu idola saya. Gitu. Ya. Terus gimana? Kalau enggak saya proses, saya ditegur atasan. Ya dia proses, ya didikte aja. Nggak boleh mengulangi. Tapi Pak Pong harus habis dari sini ke pengamanan luar yang polisi itu. Polisinya Jumatannya bukan di situ, mungkin di tempat polisi di masjid lain. Saya harus nunggu ini kayak saya pesakitan aja. Ada air putih apa teh apa kopi gitu nggak diemin aja. Pak Pong tunggu ya, komandan masih sholat Jumat di luar ya. Saya tunggu. Memang mesti diapain? Ya terserah komandan. Ya, dah. Komandan datang dari jauh dah. Pak Pong, Pak Pong itu idola saya. Tapi ya harus diproses dulu ya. Ya. Tetap gitu ya. Iya. Gitu. Apa nih mau diapain? Ya Pak Pong harus bikin pernyataan. Ya mana kertas sama bolpen di ini aja ya.
dikte aja. Ya, nama, umur, profesi gini. Dengan ini nyatakan tidak boleh mengulangi mencoret-coret atap gedung DPR lagi. Ya. Terus harus dihapus sendiri. Ya, terus saya tanda tangan. Nanti kalau saya ngapus sendiri, saya akan panggil banyak lagi wartawan ya. Gitu. Jangan Pak Pong, jangan. Dia takut juga. Terus oke, bebas. Tapi begitu saya keluar dari ruangan polisi, mobil Metro TV RCTI, sudah. Pak Pong saya dulu. Untungnya ada amplopnya. Gitu. Kalau nggak diamplopin nggak mau ngomong saya. Nggak tahu di sini ya. sorry keceplosan. Untuk spontan. Terus, itu ya, memang spontan benar-benar karena lihat tangga tadi ya. Iya. Poinnya di situ. Nggak ada. Malah teman-teman, Mas Pong kenapa nggak dibom aja? Gitu. Tapi ada juga, Mas Pong cari sensasi, udah terkenal nggak usah cari sensasi. Gundulmu cari sensasi. Pesannya itu ya. Iya. Jujur, tegas, adil, jujur, tegas, jujur. Itu sebelum KPK bikin jujur, adil, berani. Saya dulu. Lewat pesan di atap tadi. Iya. Itu sifat satria. Iya. Jadi kesannya kalau jadi wakil rakyat, anggota dewan itu milikilah sifat-sifat satria. Ini saya juga literasi juga, baca-baca ini ikut sekarang gabung di Parvi. Mas Pong, ya. Parvi. Tapi apa itu? Parvi. Parvi kan? Ada Parsi. Ada beda ya? Ada. Parsi. Okay. Kalau Parsi sinetron, kalau artis sinetron Indonesia. Persatuan Artis Sinetron Indonesia. Iya. Kalau Parvi film. Ya. Film. Nah, mulai kapan jadi pengurus salah satu kemarin Kongres 2019. Ya. Yang saat ini ketuanya 10 Juni. Itu sekaligus ulang tahun Parvi. Harus hafal, malu kalau iya. Ingatannya dari tadi hafal terus tanggal, poin, bulan itu tadi. Iya. Termemori dengan baik. Untuk ketuanya siapa sekarang, Mas? Untuk Parvi. Yang terpilih Alicia Johar. Iya. Saya ketua DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi. DPO ya, singkatannya kok agak sangar ya. Iya, saya tadi bayangkan beda DPO-nya. Biasanya DPO ya daftar pencarian orang. Ngomongin sendiri. Iya. Mau tak omongin. Pakai G. Daftar pencarian orang gila. Nah, Parvi ya, ini menarik bicara tentang Parvi karena memang terus terang saja di era-era saat ini mungkin Parvi kurang begitu familiar di telinga masyarakat ya. Ini kenapa Mas Pong mau ada di situ Ya apalagi nggak digaji ya. Pengabdian. Kalau dunia kita film punya organisasi ya, abdilah ngurang-ngurangin dosa lah. dosa yang tadi ya, atap tadi. Ya seorang itu perlulah. Kenapa harus ada hari korban? Itulah ya pengorbanan juga. Salah satu dedikasi. Ya kecintaan kita. Pengorbanan kita, pengabdian kita itu harus divisualkan, jangan cuma ngomongnya sok ngabdi sok NKRI sok nasionalis, nggak taunya ngerogotin sumber daya alam Indonesia. Ini udah mulai nih. Iya, Parvi itu penggagasnya dulu siapa? Yang pertama. Oh iya. Mungkin lebih cerita ke organisasi Parvi. Bapaknya Parvi itu Pak Suryo Sumanto. Tapi beliau juga bukan pemain film, tapi bersahabat dengan orang-orang Bapak film. Perfilman Haji Usmar Ismail, dengan Jamaluddin Malik. Dulu itu yang
yang besar tuh 2 perusahaan film itu, Perfini dan Persari. Nah, sampai sekarang Persari itu masih diteruskan, masih ada dari Pak Jamaluddin Malik itu yang meneruskan Camelia Malik. Oh, gitu. Ada studionya Persari. Persari masih ada ya. Masih ada. Dan pernah syuting di sana beberapa kali. Misinya Parvi sendiri, Mas Pong, untuk ke depan ini yang pengurusan Mas Pong ini mau ngapain? Parvi punya ADART. Kongres tadinya tiap 4 tahun sekali, sekarang 5 tahun sekali. Tujuannya ya memajukan Parvi pada khususnya, perfilman nasional pada umumnya. Visi misinya itu aja. Ya ingin maju seperti perfilman negara yang sudah maju yang lain gitu. Seperti Hollywood, Bollywood itu kan dah maju, dah go internasional. Nah, perfilman Indonesia ini belum kepake buat join, kayak bintang film Hong Kong udah ada, bintang film India udah ada. Nah, bintang film Indonesia katanya udah ada, Iko Uwais, tapi saya belum pernah lihat filmnya. Gitu, malah belum. Belum. Kalau menurut Mas Pong dari periode tadi perfilman yang Mas Pong aktif sampai saat ini, Mas Pong jadi kepengurusan di Parvi itu untuk genre dan lain-lain itu, menurut Mas Pong lebih suka atau lebih yang mana? Yang era dulu atau era saat ini yang memang diisi orang-orang memang orang muda-muda di perfilman? Film-film sekarang. Saya kalau jenisnya film senang drama action ya. Terus memang semua itu harus dari jiwa ya. Dari hati ya. Kalau kita memang sudah cinta terhadap perfilman nasional ya tentunya sulit untuk pindah tempat gitu ya. Nah, saya senang artis-artis yang sampai dia wafat dia masih menggelutin bidangnya, masih cinta dengan pekerjaannya. Yang membesarkan. Ya contohnya yang udah almarhum misalnya seperti yang baru-baru ini ada Rima Melati, ada sebelumnya Mika Wijaya, terus yang sepuh-sepuh itu ada Pitra Jaya Burnama. Pit Pugo itu ya? Oh bukan Pitra Jaya Burnama. Pit Pago itu era beda ya itu ya? Iya. Lebih bawah lagi. Biasa wajah antagonis dan belum banyak peran utamanya. Ya kayak yang dulu-dulu yang jadi gacuan itu ya ada namanya Bambang Hermanto. Itu banyak. Iya itu. Advent Bangun masih sekarang. Oh enggak, bis Bambang ada Arkap, ada Roy Martin termasuk gacuan. Ongki termasuk gacuan, Robi Sugara, Ongki, Ranu termasuk gacuan, Roy Martin udah ya tadi. Ya yang action Berry Prima gacuan. Jadi nama dia dipasang itu menguntungkan buat produser. Karena memang film juga harus bisnis juga kan. Iya. Ya, di samping idealis. Film itu lebih banyak bisnisnya. Saya kasih honor pemain 100, film ini diputer harus kembali 200. Gitu. Istilahnya gitu. Di Parvi sendiri kepengurusannya sampai tingkat apa? Provinsi atau kabupaten? Oh iya. Dari pusat ada daerah. Daerah baru cabang. Daerah itu di ibu kota provinsi. Cabang itu ya di kabupaten, wali kota, di cabang. Pengen diriin di sini? Saya udah denger loh. Oh gitu. Parvi Sukoharjo. Oh gitu.
Sukarjo. Mudah-mudahan segera. Insya Allah. Ya. Mas Pong, ini menarik. Nggak ada habisnya itu bahas film satu persatu, bahas film genre dan lain-lain. Ya. Artinya Mas Pong sendiri sebagai pegiat seni di film itu tadi pesan-pesan untuk masyarakat atau pesan untuk pegiat film saat ini apa kira-kira yang mau disampaikan ke teman-teman? Tadi itu Parvi memang kurang menonjol ya, harus dipromosikan. Dipromosikan tentu dengan cara yang bagus, ya. Yang halal, yang gentleman. Nah itu ya perlu pembuktian. Karya ya Iya karya, jadi prestasi. Jadi jangan ngomong dan saya paling nggak suka itu ngomong soal dirinya sendiri, jelek-jelekin orang lain, nah itu dicabut aja warga negaranya. Gitu. Iya, ngelemah dhewe, jelek-jelekin orang lain, nah itu bukan karakter bangsa Indonesia. Bukan jiwa kesatria. Iya, karakter onta itu. Pesan-pesan untuk pegiat seni di daerah biar mereka semangat itu apa? Atau tips? Ya, jangan sampai merasa capek ya, menggalakkan budaya nasional, kesenian nasional, dan jangan menjelek-jelekan negaranya sendiri. Kita ini asli bangsa Indonesia. Mau tahu contohnya? Ada manusia Sangiran. Itu saya lupa tuh adanya tahun berapa, abad berapa. Ada Trinil Sangiran di Sragen dekat sini. Ya. Ada museumnya juga. Terus Trinil daerah Madiun itu asli. Nah, saya nggak mau yang asli Indonesia ini tergeser ke Indonesiaannya oleh budaya asing. Oleh budaya asing. Kalau filmnya sendiri sudah terkontaminasi belum saat ini untuk budaya asing menurut Mas Pong? Film-film saat ini terkontaminasi apa itu bahasanya film? Secara fisik iya. Iya, secara fisik iya. Soalnya yang main memang lebih enak dipandang itu yang blasteran. Malah. Iya, kulitnya. Good looking. Iya, kan punya nilai jual. Tapi ya yang blasteran asal dia tetap berjiwa Indonesia, it's okay aja. Ya. Dan saya lebih senang melihat orang berpakaian daerah daripada yang luar sana. Saya pakaian kebaya itu senang. Malah kalau kebayanya ketat itu juga malah sensual. Sensual man. Ya Mas Pong, terima kasih ini udah mampir di podcast Merah Putih. Ya, karena kalau mau kita obrolin ini nggak cukup, nggak cukup waktunya karena emang terbatas. Sekali lagi terima kasih sekali Mas Pong Harjatmono. Sama-sama, saya juga senang bisa berbagi ya, meskipun tadi banyak bohongnya enggak ya? Enggak lah, saya nggak suka bohong. Cuma sering aja. Enggak benar-benar. Enggak suka bohong. Swear. Swear. Ya. Itu terima kasih pemirsa Surya Nuswantara TV. Kita kembali lagi di podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa dan salam Surya Nuswantara. Salam Surya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.